Sini nggak apa-apa ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang panjenengan lakukan malam hari ini. Kami ulang. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita malam hari ini tidak ada kata terlambat.
saya sampaikan dari hati yang paling dalam kepada para jamaah Masjid Baitur Rahim. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Semoga seluruh amal-amal salih yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosa kita. Mengapa demikian? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Hud, surat yang ke-11, ayatnya ayat yang ke-114. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, tugas kita belum selesai. Setelah Ramadan, maka kita tetap harus mengoptimalkan ibadah kepada Allah. Makanya kata para alim ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Artinya, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang Rabbani. Jangan menjadi hamba-hamba Allah yang Ramadhani. Apa maksudnya? Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang Rabbani. Beribadah kepada Allah, menyembah Allah tanpa mengenal garis finish. Beribadah kepada Allah itu tidak ada istirahatnya. Yang namanya ibadah bukan di bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan maka masih banyak ibadah-ibadah yang lain menanti kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, keberhasilan Ramadan seseorang, suksesnya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, tolok ukurnya 11 bulan setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan akidahnya semakin mantap, tauhidnya semakin mantap, akhlaknya semakin baik, lalu kemudian ibadahnya semakin bagus, maka itulah tanda orang yang Ramadannya berhasil. Tetapi apabila setelah Ramadan akidahnya, tauhidnya semakin buruk, akhlaknya dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan karib kerabat semakin buruk, ibadahnya semakin luntur dan lentur, maka inilah tanda orang-orang yang Ramadannya tidak berhasil. Karena yang namanya ibadah tidak mengenal garis finish. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di surat yang ke-15 Bapak Ibu. Surat 15 itu surat Al-Hijr. Ayatnya ayat terakhir Bapak Ibu sekalian, ayat 99. Menarik ayat ini untuk kita renungkan. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang ajal kematian menjemput dirimu. Berarti ibadah itu ya sampai kita wafat. Apalagi di dalam ayat Quran yang kalau saya baca panjenengan pasti pernah mendengarnya, atau bukan mendengar lagi, hafal di antara panjenengan. Allah berfirman, fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, maka kerjakan ibadah berikutnya. Berarti ibadah tidak mengenal finish. Setelah taklim ada sholat isya, setelah isya ada ba'diyah isya. Pulang ke rumah waktu masih ada zikir, baca Quran, mendengarkan murattal, mendengarkan kajian para ustadz-ustadz kita di media sosial. Maka terus ibadah itu tidak mengenal garis finish sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang bertanya kepada saya, Ustadz, manusia ini kan lama-lama juga jenuh beribadah. Lalu kapan kita ini bisa istirahat? Masa ibadah lagi? Kan juga futur, jenuh. Maka jawabannya kata para alim ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kita itu baru bisa dikategorikan istirahat apabila kaki kita sudah melangkah ke surga Allah Azza wa Jalla. Itulah istirahat yang sebenarnya. Oleh karena itu selama kita masih hidup maka tidak ada yang namanya istirahat. Toh juga kita diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali bukan untuk main-main, bukan untuk senda gurau, tetapi untuk ibadah kepadaku. Yang dimaksud ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah sampai ajal menjemput kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita seperti biasa. Kajian kita di Masjid Baitur Rahim Jumat pekan yang kedua. Pembahasannya adalah kitab Al-Kabair, kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Untuk muqaddimahnya sudah tuntas. Terakhir pertemuan kita di bulan Maret Bapak Ibu, sebelum Ramadan. Materi itu sudah tuntas, muqaddimah, kata pengantarnya. Malam hari ini kita sudah masuk dosa besar yang pertama, dosa besar nomor 1. Adapun bagi Bapak Ibu kalau ingin menjadi bahan bacaan gitu ya, maka saya sarankan buku yang menjadi panduan modul kita adalah buku Al-Kabair, dosa-dosa besar, dosa-dosa yang membinasakan, yang telah disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Seperti ini kurang lebih bukunya Bapak Ibu. Ini kalau mau dijadikan bahan bacaan di rumah. Mengapa buku ini saya pilih padahal yang namanya terjemahan kitab Al-Kabair ini banyak Bapak Ibu. Saya pilih buku ini karena materi yang disajikan dalam buku ini menarik. Apa menariknya? Setelah dijelaskan dalil, baru penjelasannya. Itu ya. Jadi tidak global tapi sistematis. Dalilnya dulu. Di mana dalilnya? Bahwasannya dosa ini termasuk dosa besar. 1, 2, 3 dalil-dalilnya. Setelah itu penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Nah itu. Makanya kami pilih buku ini sebagai rujukan. Baik Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mohon maaf punya kebiasaan kalau memang satu materi tuntas. Seperti malam ini dosa besar yang pertama tuntas. Maka akan kami kirim materi ini melalui bentuk file PDF. Kami kirimkan, dalam hal ini kami tujukan kepada Ustadzuna, Ustadz Mirwazi, ya hafizahullah ta'ala. Nanti bisa dikirimkan, disebarkan ke jamaah, bisa dikopi dan diperbanyak nanti ya. Baik, kalau memang tuntas. Baik, kita akan bahas dosa besar yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Ya. Baik, maka supaya materinya tertata dengan baik, saya bagi menjadi 2 materi ini. Selalu begitu nanti.
dosa besar nomor 2, dosa besar nomor 3, sampai terakhir. Kalau di buku ini jumlah dosa besarnya itu ada 76 Bapak Ibu dalam daftar isi. Sampai nanti terakhir selalu kita bagi 2. Apa itu? Yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan syirik adalah dosa besar. Nanti ada lagi dosa besar yang nomor 2. Dosa besar nomor 2 itu membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Itu juga kita bagi 2 nanti. Dalil-dalil yang menunjukkan menghilangkan nyawa orang itu dosa besar. Yang nomor 2, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Jadi supaya enak belajarnya. Baik, sekarang kita bagi 2 tentang syirik ini. Dosa besar yang pertama, menyekutukan Allah. Yang pertama adalah dalil-dalil yang menunjukkan syirik termasuk dosa besar. Di mana dalilnya? Banyak. Dalilnya banyak. Di antara yang bisa kami sampaikan, saya bisa dibantu dibacakan terjemahannya. Dokter Angga bisa? Al-Qur'annya terjemahan ada ya? Sama kitabnya ini, Dok. Ya. Kalau panjenengan enggak keberatan. Ya. Sekali-sekali minta tolong sama dokter kan gitu ya. Baik, jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama dalilnya adalah di dalam Al-Qur'anul Karim, suratnya surat An-Nisa, surat yang keempat, surat An-Nisa. Ayatnya ayat 48. Kita dengarkan ayatnya Bapak Ibu. An-Nisa ayatnya 48. Surat ini An-Nisa ayat 48 menunjukkan syirik termasuk dosa besar. Kita dengarkan murattalnya Bapak Ibu. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Ayat 48, silakan. Allah Ta'ala berfirman, Ya. sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. No, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Lanjut. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Allah ampuni semua dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Lanjut poinnya sekarang. Barang siapa? Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, di dalam ayat ini jelas syirik termasuk dosa besar. An-Nisa ayat 48. Kita lihat dalil yang lain lagi Bapak Ibu sekalian di surat yang sama, surat An-Nisa ayatnya 116. Kita dengarkan An-Nisa 116. An-Nisa 116. Kalau tadi kan ayat 48, sekarang yang ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Ayo dibaca. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang menyekutukan Allah? Lanjut. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perlu Bapak Ibu ketahui dari ayat yang kita dengarkan tadi, ada dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah, ada dosa itu yang diampuni oleh Allah sesuai kehendak Allah. Maka berdasarkan ayat ini, saya akan bacakan hadis Nabi. Ini kita melebar dikit. Ya, belum lanjutannya, melebar dikit. Disebutkan di dalam hadis, ini kitabnya tidak saya bawa.
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Hadis nomor 3961. Kita dengarkan bahwasanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmun salasatun." Kezaliman itu ada 3, kata Nabi. Zalim itu ada 3. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu zalim itu apa sih, Ustaz? Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kebalikannya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional. Itu. Sedangkan kalau adil, kebalikannya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kata Nabi, zalim itu 3. Yang pertama kata Nabi, fadzulmun la yaghfirullah. Ada kezaliman itu yang tidak diampuni oleh Allah. Berbuatan zalim yang Allah tidak akan ampuni. Apa itu contohnya? Sabar. Nanti tak tunjukkan. Kezaliman yang nggak ada ampunannya. Ini nomor 1. Allah nggak akan ampuni. Yang nomor 2, wa dzulmun yaghfiruhu. Kezaliman yang diampuni oleh Allah. Allah ampuni. Berbuat zalim dan Allah ampuni kezalimannya. Contohnya, nanti sabar. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, lah ini bahaya. Nomor 3 ini. Wa dzulmun la yatrukuhu, ya. Wa dzulmun la yatrukuhu. Kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Artinya, kezaliman yang Allah akan ampuni tapi ada syarat. Ada syaratnya. Kalau yang nomor 2 diampuni, nggak pakai syarat. Allah pasti ampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau yang nomor 1, nggak diampuni oleh Allah. Nomor 2, yaitu diampuni tanpa syarat. Yang nomor 3, yaitu tidak Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni tapi dengan catatan, dengan syarat. Lah sekarang saya berikan contoh-contohnya dari 3 bentuk zalim ini Bapak Ibu. Kezaliman yang pertama adalah fadzulmun la yaghfirullah. Kezaliman yang tidak ada ampunannya. Apa itu? Syirik. Syirik. Syirik itu kezaliman yang Allah tidak akan ampuni. Mana dalilnya? Syirik itu termasuk zalim, perbuatan zalim. Mana dalil yang menunjukkan syirik itu termasuk perbuatan zalim? Dalilnya surat Luqman. Saya yakin panjenengan sering mendengarkan ayat ini. Seringkali para asatidzah kita membacakan ayat ini baik dalam imam mereka pada saat sholat ataupun juga saat khutbah ya. Surat Luqman, Bapak Ibu sekalian, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Luqman, surat yang ke-31, ya. Ayatnya Bapak Ibu sekalian adalah ayat yang ke-12. Ayatnya adalah ayat yang ke-11. 13. Ayat yang ke-13. Surat 31 ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, ya, silakan. Allah Ta'ala berfirman. Iya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman bukan nabi. Luqman seorang laki-laki saleh. Lanjut. Apa perkataan Luqman kepada anak-anaknya? Ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Apa perkataan Luqman? Wahai anakku. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Kenapa, Dok? Silakan. Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Berarti syirik itu termasuk zalim. Nah, ini ada kezaliman yang tidak diampuni. Apa berarti syirik? Syirik tidak ada ampunannya.
Nanti contoh-contohnya Bapak Ibu bentuk-bentuk syirik nanti ya. Mudah-mudahan kayaknya waktunya tidak cukup ya. Sebab saya ini lanjutannya nanti ada model-model kesirikan yang terjadi di negeri plus 62. Di mana itu negeri plus 62? Setahu saya 031 itu ya. Saya itu 03, ini kok plus 62, saya nggak tahu negeri mana ini ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya dalam, yaitu di negeri plus 62 ini. Baik, ini masih dalil-dalil, belum penjelasan, belum ya. Sekarang kita lanjutkan yang zalim itu ada 3 tadi. Yang pertama tidak diampuni Allah, contoh dosanya syirik. Yang kedua ada yang namanya kezaliman, wa dzulmun yaghfiruhu. Kezaliman yang diampuni oleh Allah. Apa itu contohnya? Menzalimi diri sendiri. Bentuk kezaliman menzalimi diri sendiri. Dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa. Maaf ya, maaf ini. Dia melakukan misalnya dia minum khamr ya, atau misalnya maaf dia berzina, lalu dia bertobat kepada Allah. Allah ampuni. Allah ampuni. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Maka Allah Maha Pengampun. Mana dalilnya? Dalilnya Allah sebutkan di surat nomor 39 Az-Zumar. Surat 39 Az-Zumar. Ayatnya 53. 53. Kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman. Silakan dok. Allah Ta'ala berfirman, iya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Apa itu? janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ulang lagi dok kalimat itu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Terakhir. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini kezaliman yang dia lakukan, ya. Asalkan dia tidak melakukan syirik loh ya. Dia tidak lakukan syirik, sebab kalau melakukan syirik maka tidak ada ampunannya. Ustadz bisa nggak ngasih dalil bahwasanya orang itu meskipun dia melakukan zina, mencuri, asalkan tidak syirik, Allah akan memasukkan dia ke surga, Allah ampuni. Ada nggak kalimat itu, dalil itu? Tolong dibuka Sahih Muslim. Tolong dibuka Sahih Muslim nomornya 74 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Muslim nomor 74. Sahih Muslim 74. Nah, posisi sebelah kiri kan, kanan ya, tempatnya ya. Silakan baca. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya. Isinya. Jibril alaihissalam datang kepadaku. Lanjut. Lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Apa berita gembira yang dibawa malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lanjut dok. Siapa saja dari umatmu yang mati, sedangkan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Apa pertanyaan Nabi kepada malaikat Jibril? Lanjut dok. Tanyaku. Sekalian dia berzina. Sekalipun, bukan sekalian. Sekalipun dia berzina dan mencuri. Meskipun umatku melakukan zina dan mencuri, apa tetap masuk surga? Lanjut. Jawabnya, iya. Sekalipun dia berzina dan mencuri. Masuk surga. Tapi jangan dijadikan patokan ini ya. Gak apa-apa rek. Iya. Yang penting ojo sirik. Loh, jangan loh ya. Jangan. Kita ini tidak tahu. Iya. Ini nanti ada materi rinciannya Bapak Ibu sekalian. Dia tetap diazab oleh Allah tapi tidak kekal dalam neraka. Dia dibakar karena dosa-dosanya tapi dia tidak kekal dalam neraka. Karena Bapak Ibu harus tahu penduduk permanen neraka ya cuma 3. Saya ulang ya. Penduduk kekal. Khalidina fiha abada.
kekal permanen cuma 3 orang dalam neraka, nggak lebih. Yang pertama orang kafir, yang kedua musyrik. Untuk orang kafir dan orang musyrik itu ada di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, dan seterusnya ya. Nanti ayat 6, Al-Bayyinah ayat 6-nya itu. Ini kekal dalam neraka. Yang nomor 3 munafik, orang munafik kekal permanen. Itu ada di surat At-Taubah dan di surat An-Nisa. Kita geser saja kembali ke materi kita tadi. Jadi zolim ada 3. Zolim pertama syirik, tidak ada ampunan. Zolim kedua menzolimi diri sendiri. Allah Maha Pengampun. Yang penting bukan syirik. Yang penting jangan syirik. Allah ampuni dosa-dosanya. Asal dia mau tobat dan berjanji tidak mengulangi kembali. Yang nomor 3 bahaya. Yang nomor 3 kezoliman yang tidak akan dilepas oleh Allah. Diampuni tapi dikasih syarat. Tidak serta-merta. Diampuni tapi tidak serta-merta. Ada syaratnya. Apa itu? Yaitu kezoliman yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Hablum minan nas. Sama tetangga, suka nyakiti, suka ngomongin orang, suka menghibah, membicarakan aib orang, suka ngomongin jelek ulil amri. Saya tanya, panjenengan tiap hari sering enggak, banyak enggak mendoakan ulil amri atau ngomongin jelek ulil amri? Jangan ada dusta di antara kita. Jujur saja. Jangan, enggak boleh. Kita harus doakan, ya. Doakan, ya. Doakan kebaikan. Tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci maki. Nah, ini kezaliman. Mana dalilnya menzalimi orang lain? Dalil. Enggak akan Allah ampuni sampai dia minta maaf kepada orang itu. Mana dalilnya? Atau kezaliman yang ia lakukan dikembalikan. Misalnya, mengambil hartanya orang. Maaf ini ya, nggak usah yang jauh-jauh koruptor, nggak usah. Nyuri sandalnya orang di masjid, diambil, dimasukkan tas, lalu dia tobat. Ya Allah, hamba janji ini yang terakhir ya Allah. Hamba tobat ya Allah, ampuni, terima tobat hamba ya Allah, ampuni. Nggak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang itu, baru dia tobat, minta maaf dan minta ampun. Karena ada kaitannya, termasuk utang. Gak bisa. Makanya kata Nabi, orang punya utang itu, orang punya utang, sekalipun matinya syahid, ruhnya terkatung-katung, gak bisa masuk surga. Gak bisa masuk surga. Karena utang. Karena dia melakukan kezaliman. Bahkan Nabi saja gak mau nyolati jenazah yang punya hutang. Nabi gak mau nyolati kok. Sahabat yang disuruh nyolati, Nabi mundur gak mau nyolati. Sampai akhirnya sahabat mau menghandle, menanggung utangnya mayit itu. Padahal bukan keluarganya mayit. Makanya dalam hal ini yang ada kaitannya hablum minan nas, hati-hati. 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 Apalagi sama karib kerabat, ribut sak duluran. Waduh, bahaya. Bahaya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabnya saya bawa, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Saya bawa ini, masalah silaturahim. Sedikit aja ya saya singgung. Bapak Ibu mohon maaf. Kita ribut sama tetangga yang bukan keluarga kita, dampaknya enggak besar. Tetapi kita ribut sak duluran sama adik, sama kakak, sama paman, sama tante, ponaan, misanan, mertua, karib kerabat ini. Ribut, maka amalan kita enggak ada yang diterima oleh Allah. Enggak ada yang diterima. Hatta kita tiap bulan pergi umrah, enggak diterima oleh Allah. Masalah warisan ribut, waduh, bahaya. Sudah, makanya kalau ribut saat dulu, mending kita maafkan saja. Wis, kamu termasuk saudaraku sudah. Yang penting jangan sampai amalan kita nggak diterima. Capek-capek ibadah nggak diterima. Doa tidak diterima lagi. Dalilnya jelas itu ada. Ini bab silaturahim. Nggak mungkin saya akan sampaikan malam hari ini ya. Ada kajian khusus tentang masalah ini silaturahim. Ayo dibaca Sahih Muslim dong. Sahih Muslim nomornya cantik. Mudah diingat. 2211. 2211. Yaitu ya 22 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. 2211. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Katanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya. Tahukah kamu apa arti muflis? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu artinya muflis? Maka berkata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Silakan. Jawab para sahabat,
muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, orang pailit, itu orang bangkrut, wahai Rasulullah. Itu namanya muflis. Apa kata Nabi? Qala, Nabi menjawab, innal muflisa min ummati. Silakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muflis dari umatku. Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin. Silakan. Muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa salat. Terus. Puasa. Terus. Dan zakat. Tetapi dia juga waqad syatama hada. Silakan. Dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang. Wa qadhafa hadza, pernah memaki-maki orang, nuduh orang tidak jelas. Ya, terus kemudian pernah menuduh-nuduh orang. Terus kemudian pernah memakan harta orang. Wa akala mala hadza, pernah makan hartanya orang, korupsi. Iya, meskipun dia haji tiap tahun tapi harta rakyat dia makan, tetap gak bisa. Karena dia pernah makan harta orang, dia ngambil harta orang. Terus pernah membunuh orang. Pernah menghilangkan nyawa orang. Membunuh itu ada dua. Membunuh fisiknya, menghilangkan nyawa, termasuk pembunuhan karakter. Masuk kategori merendahkan, yaitu dia. Itu termasuk. Lanjut teruskan. Dan pernah memukul orang. Pernah memukul itu ada dua. Mukul fisik sama memukul hatinya, bikin sakit hati tetangga. Lanjut teruskan. Maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizoliminya. Apabila orang-orang yang dia zalim, jadi pahala sholatnya, puasanya, sodakonya diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti. Apabila pahalanya habis, sementara orang-orang yang dizolimi ini menuntut balas keadilan nanti di hari kiamat, apa yang akan Allah terapkan? Dok, silakan. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizoliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizoliminya lalu ditimpakan kepadanya. Ngaku rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tetap nggak bisa dapat tiket masuk ke surga. Kenapa? Karena cacat hablum minanasnya. Soleh secara ritual, tapi tidak soleh secara sosial. Kan ada orang itu alim, hablum minallah, tapi sama tetangga gak akur. Ada nggak model-model kayak begini? Banyak. Itu, ibu-ibu terutama yang ada ya. Ibu-ibu banyak juga di sini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, orangnya saleh, masya Allah, dahinya aja hitam, kemana-mana pakai sarung, pakai gamis, iya seperti itu. Tapi sama tetangga suka bikin, bikin jengkel, ya banyak contohnya perbuatan zalim, parkir seenaknya, halo, ya parkir seenaknya, itu nanti kalau buang sampah. Dia kalau buang sampah bukan di tempat sampahnya, tapi di sampah orang lain. Kenapa? Gak bayar sampah soalnya. Ada nggak model-model gini? Hanya suka bikin resek tetangganya, nggak nyaman tetangganya. Itu kalau mengeluarkan maaf, saya minta maaf, sekali lagi minta. Ngeluarkan kotoran di mulutnya, apa itu riak? Riak itu nggak pernah di dalam kamar mandinya, selalu di luar, sehingga tetangga di dalam di samping kanan kiri dengar, wadah wayai mangan, bikin nggak nyaman. Orang yang seperti ini nggak beres hubungan tetangganya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan harap dapat tiket masuk ke surga kalau dia hablum minasnya cacat, yaitu kezaliman sesama manusia. Hati-hati ya. Baik, hati-hati, terutama ibu-ibu ini yang suka ngegosip, ya. Nah, di sini tidak ada memang, di sini tidak ada, ya, tidak ada yang ngaku maksudnya ibu-ibu, ya. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan, apalagi ngerasani ustadznya sendiri. Wah, ya sudah saya maafkan tapi baik. Kita lanjutkan sekarang dalil yang ketiga. Kan tadi sudah dua dalil. Yang pertama An-Nisa ayat 48. Yang kedua An-Nisa 116. Sekarang dalil ketiga yang menunjukkan syirik termasuk dosa besar. Dalil ketiga. Lu memangnya ada berapa dalil? Totalnya kurang lebih dari 15 Bapak Ibu. Ya. Lah ini masih yang nomor 3. Ya, ntar lagi Isa.
Baik, dalil ketiga. Di mana dalilnya? Surat Al-Maidah. Ayo dibuka Al-Qur'an, surat Al-Maidah. Ayatnya ayat 72. Surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya 72. Al-Maidah 72. Allah Ta'ala berfirman. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Baik, kita sampai situ aja. Silakan. Allah Ta'ala berfirman, Iya. sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, Ulang lagi, Dok. telah kafir orang-orang yang berkata, Allah sendiri loh yang mengatakan telah kafir. Siapa, Dok, yang divonis kafir oleh Allah? Allah yang mengatakan. Lanjut, Dok. sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Allah yang mengkafirkan mereka yang mengatakan Isa itu Tuhan. Ustadz, tidak diganti non muslim aja tahu Ustadz. Allah yang mengatakan Bapak Ibu ya, saya nggak berani merubah ya. Kalau mau komplain sama Pak Dokter aja ya, beliau yang baca soalnya ya, bukan saya ya. Seperti itu, kok kasar ya, kafir. Cari yang halus non muslim gitu loh Ustaz. Baik, silakan protes sama beliau, jangan sama saya ya. Allah yang mengatakan telah kafir orang yang mengatakan Isa Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah sebagai Tuhan. Ya, lanjut teruskan. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Apa kata Nabi Isa Al-Masih? Silakan. wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Siapa yang melakukan syirik maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. haram masuk surga. Syirik ini. Lanjut teruskan. Dan tempatnya ialah neraka. Jelas sekali. Bapak Ibu di sini ada kalimat menarik Al-Masih, Isa Al-Masih. Bapak Ibu perlu diketahui, saya tambahkan dikit aja ya. Ada dua makhluk Allah, dua makhluk ciptaan Allah yang punya gelar Al-Masih. Al-Masih. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih Isa. Yang kedua Masih Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu juga gelarnya Al-Masih. Lalu apa bedanya kalau begitu? Maka kata para alim ulama, Nabi Isa itu bergelar Al-Masih memiliki dua makna. Makna yang pertama, Al-Masih masaha. Ya, Al-Masih berasal dari 3 huruf hijaiyah, mim, sin, dan ha. Baik. Ini makna yang pertama adalah pengembara. Pengembara. Karena memang Nabi Isa alaihissalam ini suka mengembara. Ya. Jadi beliau ini diangkat oleh Allah, tidak dibunuh. Ya, yang dibunuh oleh orang Yahudi itu kan bukan Nabi Isa, tapi muridnya Nabi Isa, yang wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa. Itu saat beliau diangkat naik ke langit umur 33 tahun. Nanti di akhir zaman turun di Menara Putih Masjid Damaskus, Syria. Itu selama berapa lama hidup di muka bumi di akhir dunia ini, ya, hari kiamat kelak, yaitu 7 tahun. Makanya lengkap umur 40 tahun, maka beliau wafat dan disolati oleh kaum muslimin. Taib, kita nggak bahas itu. Jadi makna yang pertama pengembara, makna yang kedua masaha, mengusap. Karena memang Nabi Isa alaihissalam ini diberikan oleh Allah mujizat, yaitu bisa menyembuhkan orang-orang sakit, orang yang buta. Maka diusap oleh Nabi Isa, buta mulai lahir, diusap dengan izin Allah, sembuh, bisa melihat. Orang terkena penyakit sopak dan seterusnya, kusta, diusap dengan Nabi Isa, dengan tangannya, dengan izin Allah, sembuh. Maka usapan, mengusap. Itu makna yang kedua. Lah kalau Dajjal beda. Dajjal ini diberi gelar Al-Masih. Ya, makanya kita kalau berdoa saat sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masihid dajjal, al-masih ad-dajjal. Maknanya kalau dajjal punya gelar al-masih adalah terhapus. Terhapus. Karena memang dajjal itu salah satu matanya terhapus, jadi rata, dia tidak punya alis, satunya ada, satunya tidak ada. Jadi picek sebelah. Itu dajjal. Buta sebelah. Dia tidak punya mata, lalu kemudian tidak ada alis, ya. Lalu di atas, yaitu antara di dahinya terdapat 3 huruf hijaiyah, kaf, fa, dan ra. Ada riwayat yang lain sudah digabung, digandeng, kafir. Ada riwayat yang lain tidak digandeng, huruf kaf, ya, fa, dan ra, ya, kafir. Baik, ini dajjal. Baik. Jadi Bapak Ibu harus tahu, loh, Nabi Isa Al-Masih, Dajjal juga Al-Masih. Apa bedanya? Tadi sudah saya sampaikan. Sekarang Bapak Ibu kita masuk dalil yang nomor 4. Dalil yang nomor 4 Bapak Ibu sekalian, yaitu surat 39 Az-Zumar ayatnya 65. Az-Zumar ayat 65. Saya tutup sampai di sini aja kajiannya ya. Sebentar lagi adzan Isya. Yaitu surat nomor 39 ayat 65 ya. 39 itu Az-Zumar. Ayatnya 65. Ini semuanya ayat Quran dulu, nanti setelah itu hadis-hadis Nabi. Kita dengarkan, Allah Ta'ala berfirman. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya, silakan. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa itu? Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, Niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. orang melakukan syirik ini Bapak Ibu, amalnya dihapus. 0. Dia mulai lahir, akil balik, melakukan ibadah sampai usia 60 tahun. Begitu di usia 60 tahun coba-coba melakukan syirik. Pesugihan, melakukan contohnya lagi kedukun, contohnya lagi yaitu misalnya ngalap berkah ke tempat-tempat yang tidak disyariatkan, macam-macam nanti contoh-contoh syiriknya. Itu seluruh amal ibadahnya sampai umur 60 tahun zong, habis. 0. Tidak satu pun diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Habis Bapak Ibu. Jadi bahaya, syirik ini bahaya Bapak Ibu. Sekali dia lakukan, suka memakai jimat, gelang-gelang yang ditaruh, atau apa ini, jimat-jimat yang ditaruh di ikat pinggang, atau dompet, atau diletakkan di pojok-pojok rumah, atau di depan toko usahanya, supaya untuk pelaris. Sekali dia lakukan, habis. Anaknya hilang kehanyut sungai, malah tanya sama dukun. Siapa yang anaknya hilang kehanyut sungai? Iya. Ya, Bapak Ibu tahulah ya. Ya, itu kan proses pencariannya. Tanya dukun, ya, dan seterusnya. Pakai pawang hujan supaya tidak turun hujan, ya. Terus begini lagi. Syirik. Ya, habis amalnya 0. Hati-hati, ya. Indonesia darurat syirik. Ya. Bahwasanya banyak sekali contoh-contoh syirik di masyarakat kita, dan nanti kita bahas. Semua amalnya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan kumandang adzan Isya dulu. Setelah itu nanti kemudian masih ada waktu kita buka tanya jawab sedikit, barangkali nanti ada yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal kalau mau dikumandangkan adzan Isya. Allah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan kumandang iqamah salat Isya, semua dalil-dalil, ada berapa tadi total dalilnya? Totalnya enggak, artinya yang sudah saya sampaikan ada 4 ya. 4-4-nya semua dari Al-Qur'an ya. Yang pertama tadi surat An-Nisa ayat 48, yang kedua An-Nisa 116, yang ketiga Al-Maidah ayat 72, dan yang keempat Az-Zumar ayat 65. Mudah-mudahan ini mewakili. Insya Allah jika Allah pertemukan kita kembali, kita akan lanjutkan dalil-dalil hadis, bukan ayat Quran, hadis. Jadi kita belum masuk materi ke penjelasannya. Insya Allah jika kita dipertemukan kembali pada waktu-waktu kesempatan yang akan datang. Silakan, saya persilakan kepada para jamaah, barangkali ada yang mau bertanya dari apa yang sudah kami sampaikan tadi. Silakan Bapak. Ustaz, ada pemberian amalan dengan membaca surat ini harus sekian kali, surat ini harus sekian kali. Apakah ini termasuk syirik? Nah, mengamalkan membaca surat ini sekian kali dan sekian kali, begitu Bapak ya? Nah, barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir, bacaan-bacaan itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah di dalam Islam. Sedangkan yang namanya ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Misalnya membaca surat ini atau membaca zikir ini sekian ribu kali, membaca surat ini sekian puluh, sekian ratus kali, bahkan dibacanya waktunya kapan dan seterusnya, itu harus ada tuntunan, petunjuknya, karena ini ibadah. Ibadah itu tidak boleh kita berkreasi, berinovasi, nggak boleh. Jelas Rasul itu diutus oleh Allah tujuannya untuk kita tiru akhlaknya, perilakunya. Kalau kita boleh membuat-buat cara sendiri beribadah, apa fungsinya Rasul diutus oleh Allah? Mana dalilnya ibadah tidak akan diterima kecuali mengikuti petunjuk Nabi. Buka Sahih Muslim. Itu sudah dimasukkan. Masya Allah, diringkes sudah ya. Belum ini ya. Buka Sahih Muslim, nomornya 1000, nomornya Sahih Muslim 1700. Ya. 1700. Ya. Sebentar, itu nomornya. Jadi Nabi SAW bersabda, sebentar ya sambil saya ingat. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang kami tidak pernah melakukannya, mengamalkannya, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi sebentar sambil saya ingat-ingat, itu nomor 1700-an itu ya. Nah, ini menunjukkan apakah perbuatan itu termasuk syirik? Tidak. Tetapi perbuatan itu termasuk menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak Ibu, apabila bacaan itu sampai ia yakin bahwasanya dengan dibaca sekian kali bisa menolak bala atau bisa mendatangkan manfaat, menolak madharat, maka itu sudah masuk dalam ranah tauhid, akidah, yang jatuhnya nanti bisa kepada syirik. Membaca surat-surat tertentu penggalan sekian kali atau dibawa, diletakkan dan seterusnya di dompetnya atau ikat pinggangnya, itu masuk dalam kategori ranah syirik. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu maka yang seperti ini dihindari. Kita contoh saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita terhindar dari gangguan, bala, musibah. Ada yang Nabi tunjukkan seperti bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul.
Dibaca 3 kali zikir pagi petang, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, dan seterusnya itu dibaca 3 kali. Itu juga fadilahnya besar, ya, terutama untuk menghilangkan yaitu musibah. Termasuk bacaan Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya, minta keselamatan kepada Allah, selamat agamanya, selamat keluarganya, selamat hartanya. Nah, seperti itu. Tidak perlu melakukan cara-cara yang Nabi tidak pernah ajarkan. Begitu, Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, monggo, Pak. Kita tadi sudah menjelaskan bahwa dosa syirik itu tidak terampuni. Iya. Yang ingin lebih detail lagi di sini, yang dikatakan tidak diampuni itu apakah selama kita masih hidup kita tidak mohon ampunan, atau kita mohon ampun? Ya, gitu. Jadi maksud saya gini, umpama sampai dengan akhir hayat kita itu syirik. Nah, kalau seperti itu pasti tidak akan diampuni. Tapi sebelum kita meninggal seandainya, kita memohon ampunan dari Allah dari syirik itu, dan kita melakukan perbuatan yang tidak syirik. Ya. Gimana? Nah, barakallahu fiik. Bagaimana dengan seseorang yang dia sudah bertobat minta ampun dari dosa syiriknya, apakah tetap tidak diampuni? Maka saya jawab dengan beberapa. Yang pertama adalah dalil hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Artinya Allah Maha Penerima taubat. Kalau dia bertobat sebelum ajal dan dia isi sisa hidupnya dengan amalan-amalan soleh, mentauhidkan Allah, dia tinggalkan semua syirik itu, dia janji untuk tidak mengulainya kembali, mudah-mudahan diampuni, taubatnya diterima oleh Allah. Ini yang pertama. Tetapi jika dia sampai ajalnya tetap mati dalam kesyirikan, maka dalam hal ini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Seperti itu, Pak. Makanya mumpung masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, banyak bertobat. Apalagi ada doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa syirik yang kami tidak ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui. Itu ya. Jadi bahkan di dalam zikir pagi petang itu ada Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard robba kulli syai'u wa malika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, dan seterusnya itu ada minasyirki. Nah, itu berlindung kepada Allah, minta ampun dari dosa syirik. Sehingga dalam hal ini selama dia bertobat sebelum ajalnya, mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah. Begitu, Pak, ya. Allah. Ya, terakhir karena sudah terakhir penutup. Silakan, Mas. Bila seseorang sholat tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW, maksudnya banyak bid'ah-bid'ahnya seperti itu. Nah, ketika sholat tidak diterima, otomatis kan kita tidak mendirikan sholat tersebut yang membawa kita pada kekafiran. Bagaimana hukumnya seseorang yang tidak menunaikan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Nah, yang pertama, karena sholat adalah bagian dari ibadah, sedangkan ibadah itu baru diterima oleh Allah, syaratnya adalah mengikuti petunjuk Rasul, maka apapun bentuk ibadahnya, sholat kah, zakat kah, puasa kah, haji kah, maka selama tidak mengikuti petunjuk Rasul, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itu satu. Apalagi sholat, Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada sahih targhib wa tarhib di situ?
Jilid 1 dikeluarkan lagi. Ada jilid 1, bawa enggak? Enggak. Ada. Nomor 529. Nabi bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Itu ya. Baik, silakan 529 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Cepat dikit, Dok. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa isi sabdanya? sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun, Tetapi dan tidak ada satu pun sholatnya yang diterima. satu nggak diterima oleh Allah. 60 tahun sholat. Kenapa? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Silakan. Bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud. Terus, Atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. apa yang dimaksud rukuk dan sujud tidak sempurna? Tidak tumaknina, tidak mengikuti petunjuk Nabi bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar, tidak mengikuti tata cara sholatnya Nabi. Bahaya ini. Makanya kita berusaha menuntut ilmu mengikuti petunjuk Nabi SAW. Sebagai penutup, sebelum saya tutup kafaratul majelis, 530 dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Tafadhal, Dok. Silakan. Dari Bilal radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya dia melihat seorang laki-laki Ya. yang tidak menyempurnakan ruku dan tidak pula sujud. Terus, Maka dia berkata, apa kata Bilal radhiyallahu an? kalau orang ini mati, Kalau orang ini meninggal, lanjut, maka dia mati tidak di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka dia meninggal bukan di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Makanya kita ini beribadah harus mencocoki. Enak kok ibadah itu. Ibadah itu harus copy paste. Intinya itu. Tinggal jiplak aja. Nggak usah buat cara baru. Maka dengan seperti itu lebih berkah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu Mas ya. Mohon maaf. Apakah dari meninggal dalam keadaan tidak dalam ajaran Nabi SAW, dalam kata lain kafir? Ya, baik. Dalam hal ini wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, ya. Kita tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan seseorang karena apa? Karena ada levelnya. Ada mukmin, ada muksin, ada mukmin, ada muslim. Muslim, mukmin, muksin. Orang yang beriman pasti Islam, muslim. Orang muslim belum tentu beriman. Saya ulang, muslim belum tentu beriman, tapi iman pasti Islam. Itu dalilnya surat Al-Hujurat ayat 15 ketika orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Ditegur oleh Allah, katakan Muhammad kepada mereka, kamu baru masuk Islam. Artinya iman itu belum masuk dalam hatimu, berarti belum beriman. Islam belum tentu iman, iman belum tentu Islam. Apakah orang tadi itu keluar dari Islam kafir? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Nah, begitu ya. Wa iyyakum wa jazakallahu khairan. Kita akhiri, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.